Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap waspada dengan adanya virus ini dan jangan pernah patah semangat untuk belajar. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan, banyak makan dan banyak minum vitamin. Intinya tetap taati aturan pemerintah. Di sini kalian jangan patah semangat ya, meskipun kita belajar dengan daring, tetapi kita itu harus tetap belajar. Nah, sebelum memulai pelajaran, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Nah, Ibu akan bertanya, apakah kalian tahu tentang tumbuhan dan bagaimana sih tumbuhan itu dapat tumbuh? Tentunya kalian tuh tidak asing lagi dong dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tetapi kalian pernah berpikir nggak bagaimana ya tumbuhan itu dapat berbuah? Bagaimana ya tumbuhan itu yang darinya kecil sekarang bisa tinggi? Bahkan semenjak kita kecil tumbuhan itu pun kecil, tapi kita tuh sekarang tumbuhnya lebih tinggi daripada tumbuhan tersebut. Itu kenapa? Materi kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, adapun tujuan yang akan nanti Ibu sampaikan yaitu dapat menganalisis bagaimana struktur jaringan pada tumbuhan dan dapat menganalisis apa saja fungsi jaringan pada tumbuhan dan dapat membedakan bagaimana jaringan xilem dan jaringan phloem. Nah, atas dasarnya, jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Dalam jaringan meristem tersebut dibagi menjadi dua lagi, yaitu jaringan meristem sekunder dan jaringan meristem primer. Nah, adapun jaringan dewasa ataupun permanen terbagi menjadi empat, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang jaringan meristem. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang selalu tumbuh dan belum pernah terdiferensiasi. Nah, jadi suatu tumbuhan itu dapat tumbuh karena adanya jaringan meristem. Kemudian, jaringan meristem itu terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Nah, jaringan meristem primer itu apa sih? Jaringan meristem primer itu tepatnya berada di ujung batang dan berada di ujung akar. Kemudian, jaringan meristem primer ini berfungsi untuk melakukan pertumbuhan dan pemanjangan. Jadi, apabila tumbuhan itu dapat tumbuh tinggi, yaitu karena adanya meristem dari meristem primer. Karena letak dari meristem primer itu berada di ujung batang dan berada di ujung akar. Nah, jadi kalian sekarang sudah tahu kenapa sih tumbuhan itu bisa tinggi. Karena adanya jaringan meristem primer yang terletak pada ujung akar dan terletak pada ujung batang. Nah, berikutnya yang kedua, yaitu meristem sekunder. Meristem sekunder itu hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnosperme. Adapun fungsi dari meristem sekunder yaitu untuk melakukan proses pelebaran pada kambium dan kambium gabus. Jadi, struktur pada tumbuhan itu ada jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, kemudian jaringan meristem itu terbagi menjadi dua, yaitu ada jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer ini berfungsi untuk melakukan pemanjangan pada tumbuhan. Jadi, meristem primer ini berfungsi untuk melakukan pertumbuhan pada tumbuhan supaya bisa menjadi tinggi.
Nah, letak dari meristem primer ini berada di ujung akar dan berada di ujung batang. Kemudian ada meristem sekunder. Meristem sekunder ini hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnosperme. Nah, dan fungsinya itu untuk melakukan proses pelebaran pada daun, yaitu pada kambium gabus, seperti itu. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian harus mencatat atau meresum penjelasan yang sudah tadi Ibu sampaikan. Kemudian dari catatan tersebut kemudian kalian foto dan nanti dikirimkan ke WhatsApp Ibu ya. Nanti jangan lupa untuk tugasnya kemudian dikirim. Jadi untuk minggu ini itu saja dulu yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian di pertemuan berikutnya nanti akan Ibu jelaskan tentang ada apa saja struktur yang terdapat pada jaringan permanen atau dewasa serta fungsi-fungsi kemudian silem dan filmnya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya dan tetap selalu semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.